Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Yunal Isra dalam program belajar bahasa Arab praktis. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan terkait dengan isim mabni yang pertama, yaitu isim dhamir, khususnya tentang dhamir jar atau khafat muttasil. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada beberapa video sebelum ini, bahwa dhamir secara umum dapat kita bagi kepada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan dhamir rafa, yang kedua disebut dengan dhamir nasab, dan yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan dhamir jar atau khafat. Adapun terkait dengan dhamir rafa dan nasab, ini sudah kita jelaskan pada beberapa video sebelum ini. Bagi teman-teman yang ingin mengulangi pembahasan, silakan menonton ulang video-video tersebut. Nah, sekarang kita akan fokus kepada dhamir jar atau dhamir khafat. Berbeda dengan dua dhamir sebelumnya, dhamir jar hanya mempunyai satu pembahagian saja, yaitu dhamir jar muttasil. Nah, sehingga nanti tidak ada istilah dhamir jar munfasil, sebagaimana yang terdapat pada dhamir rafa dan dhamir nasab. Kenapa? Karena dhamir jar semuanya selalu muttasil, dalam arti kata selalu bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, di layar bisa teman-teman perhatikan bahwa dhamir jar muttasil adalah dhamir yang dijarkan atau majrur oleh huruf jar, atau dhamir yang berposisi sebagai mudhafun ilaih, di mana penulisannya selalu bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan dhamir jar muttasil. Karena dhamir ini terlihat dalam penulisannya, maka dhamir ini bisa juga ditambahin dengan istilah lainnya, yaitu dhamir jar muttasil bariz. Nah, seperti apa contohnya? Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, walahum fiha azwajun. Dan bagi mereka, orang-orang yang beriman, fiha, di dalam surga itu azwajun, disediakan istri-istri. Nah, pada contoh ini, dhamir jar muttasil dan bariz itu adalah dhamir hum dan dhamir ha. Kenapa dhamir hum disebut dengan dhamir jar? Karena dia didahului oleh huruf jar, yaitu huruf lam. Kemudian, kenapa dia disebut dengan muttasil? Karena penulisannya bersambung langsung dengan lam huruf jar tersebut. Kemudian, kenapa dia disebut bariz? Karena dia tertulis atau terlihat. Nah, begitu juga dengan dhamir ha setelahnya, yang terdapat pada kalimat fiha. Ha-nya disebut juga dengan dhamir jar muttasil bariz. Begitu juga dengan contoh yang kedua, wa ummuhu jamilatun. Dan ibunya seseorang jamilah, cantik. Nah, di sini dhamir jar muttasil bariz adalah dhamir hu yang ada pada kalimat ummuhu. Nah, kenapa dia disebut dengan dhamir jar muttasil bariz? Pertama, dia disebut jar karena hu di sini berposisi sebagai mudhafun ilaih dari lafaz ummu. Ummunya mudhaf, kemudian hu-nya sebagai mudhafun ilaih. Kemudian kenapa dia disebut muttasil? Karena penulisannya bersambung langsung dengan kalimat sebelumnya, yaitu lafaz ummu. Nah, terakhir, kenapa dia disebut bariz? Karena dhamir hu di sini terlihat atau tertulis.
Nah, itulah sebabnya kenapa domir-domir ini disebut dengan domir jar muttasil bariz. Nah, sekarang apa saja anggota lengkap dari domir jar muttasil? Nah, bisa teman-teman perhatikan di layar ini. Jumlah domir jar muttasil bariz ini semuanya ada 14 domir. Sama dengan domir rafa munfasil ataupun domir nasab muttasil ataupun munfasil. Nah, apa saja anggotanya? Yang pertama, hu, huma, hum. Ya. Hu, dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Nah, ketiga domir ini disebut juga dengan domir ghaib, ya. Domir untuk orang ketiga laki-laki. Kemudian ha, huma, hunna. Ha, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Nah, ketiga domir ini disebut juga dengan domir ghaibah atau domir untuk orang ketiga perempuan. Kemudian selanjutnya ka, kuma, kum. Ka, kamu seorang laki-laki. Kuma, kamu dua orang laki-laki. Kum, kalian laki-laki. Nah, ketiga domir ini disebut juga dengan domir mukhatab, yaitu domir untuk orang kedua laki-laki. Kemudian selanjutnya ki, kuma, kunna. Nah, ki, kamu seorang laki-laki perempuan. Kemudian kuma, kamu dua orang perempuan. Kunna, kalian perempuan. Nah, ketiga domir ini disebut juga dengan domir mukhatabah, yaitu domir untuk orang kedua perempuan. Nah, kemudian ya, yang bermakna saya. Nah, dia disebut juga dengan domir mutakallim wahdah, yaitu domir untuk orang pembicara pertama, wahdah, sendirian. Ya. Kemudian yang terakhir na, yang bermakna kami. Nah, domir na ini disebut juga dengan domir mutakallim ma'al ghair, yaitu orang pertama ma'al ghair, bersama orang lain, artinya banyak, ya. Atau bisa juga domir mutakallim mu'azzim nafsah, yaitu domir orang pertama tapi dalam rangka mengagungkan diri. Nah, jadi sebenarnya dia nanti sendirian, tapi dia menyebut dirinya dengan kami dalam rangka mengagungkan dirinya. Nah, ini semuanya yang 14 ini disebut juga dengan domir jar muttasil bariz. Nah, kalau kita perhatikan, semua domir ini sama persis dengan domir nasab muttasil. Ya, semua domir ini sama persis dengan domir nasab muttasil. Nah, silakan ulangi lagi apa saja anggota dari domir nasab muttasil tersebut. Nah, sekarang yang terakhir, sebagaimana biasa, bagaimana cara mengi'rab domir jar muttasil bariz dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, pertama, kita akan mengi'rab domir hu yang ada pada kalimat wa ummuhu. Ya, yang akan kita i'rab adalah domir hu. Nah, bagaimana cara mengi'rab atau cara menganalisisnya? Nah, pertama, hu, ya, posisinya sebagai mudhafun ilaih, kemudian hukumnya mabni, tanda mabninya dhammah, alasannya karena dia domir jar muttasil bariz. Nah, itu cara analisis dengan menggunakan PHTA atau cara i'rab praktis dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana cara mengi'rab dengan bahasa Arab untuk domir ini? Nah, bisa kita perhatikan. Hu dhamirun barizun
muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, terjemahannya adalah lafaz hu adalah dhamir baris, ya, dhamir yang tertulis atau yang terlihat, lagi muttasil, artinya nyambung dengan kalimat sebelumnya, yang dimabni dhammah pada mahal jar sebagai mudhafun ilaih. Nah, itulah cara mengi'rab dhamir jar muttasil, baik dengan menggunakan PHTA ataupun dengan menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempraktekannya pada dhamir-dhamir jar lainnya. Nah, sampai di sini ya, insyaallah akan kita sambung dengan pembahagian isim mabni yang kedua. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.